ketiga berhenti sampai puasa kelima. Udah 5 hari nih, Asma udah puasa nih 3 hari nih, dia sudah puasa ketiga sampai puasa kelima dia udah puasa. Puasa ke-6 keluar darah haid lagi, keluar darah lagi selama 5 hari. 5 tambah 5 10. Dia masih dalam lingkup 15 hari. Maka semuanya itu puasanya diqodho karena semuanya termasuk darah haid. Dinamakan darah haid termasuk yang 3 hari berhenti tadi. Ini menurut qaul yang kuat. Ingat-ingat, ada qaul sahbi namanya, itu qaul yang kuat. Ada qaul laqti, qaul yang lemah. Kalau qaul sahbi mengatakan berhentinya darah yang seperti ini masih termasuk darah haid. 3 hari ini termasuk darah haid, maka ketika puasa wajib qodho puasanya tidak. Kalau qaul laqti mengatakan, qaul yang lemah, yang 3 hari ini sah puasanya karena dia bukan termasuk darah haid. Tinggal pilih yang mana. Umi tadi menjelaskan qaul yang kuat. Siapa itu di belakangnya Renata? Salsa. Oh, nggak tidur. Umi kirain ngantuk. Berarti kalau kita lebihnya bagaimana? Yang namanya yang kuat itu lebih kuat. Paham? Yang namanya yang kuat berarti lebih baik diambil yang qaul yang lebih kuat. Paham? Berarti kalau menurut qaul yang lebih kuat, asifa yang 3 hari waktu darah berhenti kok dia puasanya tidak sah. Tidak sah. Maka ketika dia ngodok puasa berapa hari? 10 hari. Ini bagi perempuan yang darahnya terputus-putus. Begitupun dengan darah nifas. Nifas pun sama. Ada orang kalau darah nifas habis melahirkan bayi kalau darah 7 hari, berhenti 3 hari, keluar lagi 7 hari, berhenti lagi 3 hari. 7 tambah 3 10 tambah 7 17 tambah 3 20, keluar darah lagi 10 hari 30 hari. Lebih enggak dari bayi-bayinya nifas? Maka kalau qaul sahbi mengatakan semuanya itu dihukumi nifas, maka kalau bulan Ramadan, bulan puasa, darah berhenti tadi ketika dia puasanya tidak maka harus bagaimana dengan sholatnya? Wajibkah dia qodho? Enggak. Karena orang yang haid, orang yang nifas tidak wajib mengqodho sholat, bahkan tidak boleh mengqodho sholat, haram hukumnya. Orang haid nggak boleh qodho sholat, orang nifas nggak boleh qodho sholat, tapi kalau puasa harus dia qodho. Faham sampai sini? Ada yang mau nanya? Kori, apa? Aku pas lagi SD ada yang ngomong, kan itu udah selesai sholat berarti katanya sholat itu tuh sholat biasanya wajib diqodho apa enggak? Ulangin. Semalam keluar darah. Itu apa namanya? Pas sholat, pas wiridan sholat. Kan pas udah selesai sholat kan? Sholatnya wajib diqodho apa enggak? Bagus pertanyaannya. Ulangin lagi garu-garu kayak Novi Naila. Itu lagi lebih barbar garu-garunya. Sampai bajumu dikancingin coba. Untuk Umi lah kalau pas. Nah, ada pertanyaan. Ini bisa jadi pertanyaan dengan Bu Laini Istiqomah. Kori semalam pas wiridan sholat Isya sudah kerasa keluar darah haid. Habis itu sholatnya wajib diqodho apa enggak? Enggak, karena Kori sudah sholat Isya. Sekarang pertanyaan lagi dari Bu Laini Istiqomah. Kalau haidnya sudah masuk waktu subuh, itu sholat subuhnya dia qodho apa enggak? Ibu Laini masuk waktu subuhnya berapa menit? Kalau masih 1 menit, setengah menit nggak wajib dia qodho. Tapi kalau masuk waktu subuh sudah setengah jam tapi belum sholat, maka
Wajib diqada. Apa hukumnya orang istihadah melakukan jima? Tidak boleh karena ada darah di situ. Terus lagi Bu Laini Istiqomah, sami-sami. Makasih sami-sami. Mbak Listi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darah keluar, ini cilukba laki atau perempuan? Pokoknya Mbak atau Kang cilukba ini. Darah keluar sedikit setelah selesai haid, misal 1 hari setelah bersih haid, tetapi 2 hari berturut-turut. Terus yang jenengan tanyakan apa? Itu kalau istihadah sholatnya sendiri apa jamaah? Orang istihadah boleh jamaah. Orang istihadah, bahkan orang istihadah boleh menjadi imam walaupun makmumnya nggak istihadah, dengan catatan wudunya hanya untuk 1 kali sholat fardu. Dan orang istihadah sebaiknya dari mulai nunggu sholat tidak berbicara apapun yang selain yang berhubungan dengan sholat. Asalkan dia sudah nyumpel, misalnya asalkan dia sudah pakai sandal yang ketat. Kok misalnya nanti darah pas belum sholat pun darahnya keluar, tidak apa-apa, maafu. Paham Ica? Paham? Apa yang kamu paham? Nah, ya. Ada yang tanya lagi? Renata dulu, kamu nunjuk apa? Kan ada orang haid. Berhentinya itu pas jam 2 terus Jam 2 siang atau 2 malam? siang. 2 siang, terus? Belum ketahuan kalau ada suci. Belum ketahuan kalau udah suci, terus? Terus pas dicek itu pas mau tidur udah lewatin isya. Oh, Itu dikata semua. habis itu bagaimana ke sholatnya? Gitu kan? Bagus pertanyaannya. Ini banyak sekali perempuan yang seperti ini. Ada perempuan haid berhentinya di jam 2 siang. Dia nggak tahu tuh kalau darahnya berhenti. Tiba-tiba dia ngeceknya udah malam nih. Hitunglah maghrib lah, hitunglah. Mau maghrib, hitunglah. Karena dia masih yakinnya, belum suci. Biasanya loh aku belum suci jam segini bisanya. Maka bagaimana sholatnya? Jadi jam 2 kan dia tadi jam 2 sudah berhenti tuh asalnya. Pertama, perempuan ini terkena keharuman karena tidak ngecek darah. Yang dimana perempuan kalau darah sudah mau berhenti pasti dia tahu darah tinggal sedikit. Faham? Keempat madhab, Maliki, Hanafi, Hambali, Asy-Syafi'i, 4 imam ini mengatakan bagi perempuan yang darahnya itu tinggal sedikit maka wajib sering ngecek berhenti atau belum. Berarti kalau tadi kan dia meremehkan hukum, nggak ngecek nih, males lah, nanggung lah, kebanyakan nanggung. Pertama dia dosa itu. Kedua, dosa nggak Mi? Dia nggak sholat dosa. Wong dia pertama nggak ngecek, kedua dia nggak sholat. Kalau masalah hukumnya, paham ya? Lah, sekarang masalah sholatnya bagaimana? Maka dia wajib sholat duhur. Kan tadi dia berhentinya kemungkinan di waktu duhur jam 2. Maka dia sholatnya ngodok sholat duhur jam 2. Masih nggak waktu sholat duhur? Masih. Berarti ngodok sholat Karisa harus sholat apa lagi yang dikodok? Kalau dia tadi mandi sucinya ternyata di waktu maghrib. Kok mau Karisa ngantuk terus lo? Berdiri dulu biar ngantuknya hilang. Berdiri dulu Karisa 5 menit biar nggak ngantuk lagi. Nah, dia tadi ditanyain belum paham. Berdiri. Itu mah namanya duduk, bukan berdiri. Nah, 5 menit. Ini kamera ke Umi kok, bukan ke kamu. Jangan nyender. No nyender. Nah. Yang kedua, dia ngodok sholat asar. Sholat maghribnya qada apa ada? Ada. Faham? Jadi ingat-ingat kalau kamu darahnya tinggal sedikit, maka sering-sering dicek karena kemungkinan dalam waktu setengah jam itu kemungkinan darahnya bisa jadi berhenti. Paham ya? Tanya lagi, Sopi. Puasa kita boleh nyanyi nggak? Kalau puasa boleh bang ingus apa enggak? Boleh mudah apa enggak? Nggak apa-apa. Baru pertanyaannya karena banyak orang yang nggak tahu juga. Ya,
Yang membatalkan puasa itu yang pertama, masuknya ain dunia ke dalam jauf tadi. Mulut terus ke dalam, telinga terus ke dalam. Kalau orang cuma ngorek-ngorek di luar kepala aja, nggak batal puasanya. Orang kumur-kumur saja tidak batal puasanya. Bahkan orang mut permen itu nggak batal puasanya, asalkan nggak ditelan. Apalagi misalnya, mimisan, ya nggak batal tuh, darahnya keluar kok. Tapi kalau Kecuali dahak, ingusnya disedot, masuk ke dalam, terus ditelan teng dengan sengaja, maka batal. Kalau orang keluar dahak, batuk nih, dahaknya berhenti. Gimana nih? Keluarnya apa telan? Kalau berhentinya dia makhorijulnya huruf kho atau ha, maka ketelan lagi, nggak batal. Kalau sudah lebih dari makhrajnya ha keluar, ketelan lagi, maka batal. Coba ha, kho, ha, kerasa di sini? Ha. Kalau kamu ketika apalagi puasa batuk, dahaknya mandek di makhrajnya ha atau kho, kok kamu telan lagi, nggak batal puasanya. Tapi kalau sudah keluar makhrajnya ha sama kho itu kesini loh, semakin keluar. Misalnya apa? Ta atau sa atau lagi apa? Ja, pokoknya dia ngelewatin keluar makhrajnya ha sama kho, maka batal puasanya itu. Kan banyak tuh Dok, lagi puasa batuk, pilek bagaimana. Tapi kalau sengaja udah nih, sengaja nih ingusnya ini jorok tapi hukumnya sudah keluar. Terus kamu sudah ditelan, batal. Karena masuknya ke dalam jauh. Kenapa? Sekarang ini bahas puasa, nggih. Bahas puasa. Makanya orang berenang dalam air ketika puasa, berenang dalam air atau berenang, masa berenang kok nggak dalam air? Orang berenang saat puasa, nono nyender, soalnya ngantuk. Nanti Karisa duduk, yang ngantuk gantiin Karisa nih. Ayo. Ada orang puasa berenang, kantut dalam air, batal. Ada orang berenang, kantut dalam air, batal dong. Kok bisa nih? Iya, nyuwun sewu. Ini tempat BAB. Kalau kita nggak kentut, dia mingkep. Pas ngentut, twing. Paham? Pak Jenut kan dia buka, dia ngembang. Ini lubangnya tuh ngembang. Pas kentut, tot, airnya masuk, maka batal. Namanya jauh. Makanya kalau berenang ketika puasa makruh. kalau kencing, Paham? Nanti dulu, belum selesai pembahasannya. Paham? Berarti dengan BAB, bukan hanya air, BAB nih. Ada orang nih sembelit, lagi Ramadan, lagi puasa, ngising, ngeden, tainya keluar nih, nyuwun sewu. Ini kita ibaratkan tempat BAB, ini tai nih, twing, keluar segini tainya. Kamu ngedon, mana kedennya, napas, patah nih, twing, patah, yang separuhnya lagi, masuk lagi, twing, batal. Batal puasanya. Kenapa? Karena tadi sudah keluar, masuk lagi, makanya hati-hati. Untung ternyata belum head. Kapan-kapan itu, kalau puasa kemarin kamu udah balik, puasa kemarin udah kodok. Paham? Makanya kalau puasa banyak minum, bahasa banyak minum, pas nggak puasa malamnya banyak minum, supaya nggak sembelidun. Kalau kencing gimana Mi kencing? Yo kan kencing tuh, kencing yo keluar. Kalau dalam air Mi kencingnya gimana? Loh pertanyaannya, kalau kencing itu buka nggak? Enggak. Di air tuh kadang kita susah kencing, tapi kalau bisa kencing kan gini dong, kalau kencing itu dia nutup. Air itu dia nggak bisa masuk ke dalam. Terus makanya kadang kan di dalam air kan kita susah kencing ya. Kadang kita kalau berenang di laut kencing tuh agak susah. Kenapa? Karena dia nutup. Air itu menekan ke dalam. Tapi hati-hati cewek, lagi puasa cewek jangan terlalu. Makanya orang puasa itu kalau sikatan makruh kalau di atas zuhur. Paham? Kalau harus sikatan, terus sisa odolnya pedes-pedesnya masih ada tuh, sisa odolnya ketelan, batal nggak? Batal. Ada orang kumur-kumur, kan wudhu ya, asalkan kumur-kumurnya tidak ada diperintahkan, nggak ada perintah di situ. Ada orang kumur-kumur, kan kumur sunahnya wudhu. Kumur-kumur itu sunahnya wudhu, berarti ada perintah di situ. Kok nggak sengaja ketelan, maka nggak batal. Nggak batal.
Kamu lagi kumur-kumur dikagetin, wah kaget ketelan, nggak batal. Gitu. Kalau puasa buang ingus boleh nggak berarti? Boleh. Nelan ludah boleh nggak? Boleh lah. Orang nelan ludah yuk mati kalau nelan ludah. Ludah itu kan dalam mulut, nggak batal. Kecuali kalau ludahnya sudah dikeluarin, ditadahin di mangkok, kamu makan, baru batal. Weh, jorok. Paham? Kalau ingus gimana, Mi? Mah dalam hidung nggak apa-apa, tapi kalau sudah keluar, sedot lagi, batal. Apa? Ini duluan Novinat baru Dian, apa? Puasa kan kalau udah gak apa-apa. Kalau kan udahnya tuh dibikinin gratis, apa enggak? Selama masih dalam mulut, nggak apa-apa. Selama masih dalam mulut, nggak apa-apa. Yang paling praktikal adalah orang pakai lipstick. Belum, ke toilet. Apa nanya? Oh nanti dulu belum selesai. Orang pakai lipstick nih, kayak Umi ini. Lipsticknya misalnya waterproof. Bisa kemakan, misalnya Umi gini nih, misalnya. Terus Umi telan, bisa batal puasanya, hati-hati. Atau selilitan di gigi. Kamu lagi puasa, ada sisa tempe nih nyelip, telan, batal. Paham? Kalau sholat, batal juga, kata masuk makan. Makanya sholat itu adalah duduk, udah 5 menit ya, duduk. Kenapa kok sholat itu takbir pertama dinamakan takbiratul ihram? Dalam sholat, takbir pertama pas bareng dengan niat namanya takbiratul ihram. Kenapa coba? Karena ketika kita sudah takbir pertama dalam sholat, Allahu Akbar. Karena ketika kita melakukan takbir pertama dalam sholat, sesuatu yang halal menjadi haram. Makan awalnya halal, pas udah takbiratul ihram, haram. Berbicara halal, ketika sudah takbir haram. Keharamnya kenapa? Bisa batal sholatnya. Aisyah sholat, ada sisa nih makanan, nelen, batal sholatnya. Karena sama saja makan, wain cuma selilitan. Kalau ditahan dulu nih dalam mulut nih, gak ditelan, gak apa-apa. Atau gini, gitu, batal nggak? Nggak apa-apa. Asalkan jangan cuy ke orangnya, tonjok sama orangnya. Jangan ke sampingnya, paham? Paham ya? Nah, jadi kalau puasa itu membatalkannya, pertama masuknya endongnya ke dalam jauh, yang kedua hilang akal, pingsan, batal puasanya. Atau orang tiba-tiba gila, batal puasanya. Yang ketiga murtad, lagi puasa murtad orangnya, naudzubillah tsumma naudzubillah, murtad, batal. Makanya kemarin Umi oleh pas ngaji tasawuf itu, salah satu keutamaannya membaca sholawat adalah menjaga diri dari besok ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Di antara fadilahnya banyak membaca sholawat. Nah jadi itu ya. Atau datangnya mani'un sholah, yaitu haid atau nifas, maka puasanya batal. Kalau orang puasa, ingat-ingat bedanya gini. Ada orang puasa keluar darah haid, dia boleh berbuka, wajib berbuka malahan, nggak boleh puasa dia, kan haram kalau puasa orang haid sama nifas. Paham? Ada orang puasa haid, dia boleh makan, wajib minum, dia wajib berbuka, nggak boleh puasa. Tapi kalau ada orang lagi bulan Ramadan, berhentinya haidnya suci, wajib imsak. Sunnah imsak. Ica nih, pada bulan Ramadan jam 4 sore, darahnya berhenti, dia masih suci dari haid, maka Ica sunnah imsak. Imsak berarti apa? Nggak makan, nggak minum. Nanti pas bukanya kapan, makannya kapan? Pas buka puasa, pas maghrib. Paham? Itu bedanya. Ada lagi? Kalau kayak gitu, wajib dikodok juga loh. Iya, wajib dikodok. Puasanya orang yang berhenti haid jam 4 sore wajib kodok, nggak wajib kodok. Karena dia kan dari pagi nggak sah puasanya. Renata dulu belum tadi? Mau ke toilet apa mau nanya? Oh, Renata dulu. Apa? Kalau haid, kalau puasa, nggak seminggu kali berbuka, terus seminggunya itu dia haid. Iya. Bagaimana puasanya? Batal. Tidak sah. Bagus pertanyaan, semuanya bagus. Renata nanya nih, ada orang puasa, berbukanya kurang semenit lagi, kok haid. Bagaimana puasanya? Batal. Ngodok nggak? Ngodok, namanya batal. Kok semenit tak Umi? Cuman kurang semenit lu nggak apa-apa sih?
nggak boleh, hukum nggak boleh ditawar. Enak banget nawar-nawar hukum. Paham? Atau gini, ada orang nih, dia nggak tahu kalau udah masuk waktu sholat nih. Makanya salah satu syaratnya berbuka puasa adalah dia tahu dengan yakin kalau sudah masuk waktu maghrib. Ada orang nih, sering nih terjadi, belum maghrib nih, kurang semenit, terus dia minum, belum maghrib, nggak apa-apa lah, kurang semenit aja batal puasanya. Udahlah, berarti kalau gitu makan aja dong, jujur aja makan, ya nggak boleh. Terusin nanti bukannya pas setelah. Jangan itu, ada orang nih lagi puasa, beduk subuh, tek, dung, udah beduk, gluk, ngambil minum, udah subuh, minum. Puasanya nggak sah, tapi dia wajib imsak dari subuh sampai maghrib. Paham? Kenapa? Dia nggak ada mani sholat, dia nggak ada haid, nggak ada, karena keteledoran dia. Sama halnya dengan orang yang nggak puasa tapi nggak ada udzur, nggak ada alasan, pengen aja batal puasa, pengen aja nggak. Kamu ngapa kok batal puasa yang batal? Pengen aja. Sakit enggak? Bukan sakit yang boleh berbuka puasa. Pergi juga enggak. Haid juga enggak. Iseng aja, banyak nggak kayak gitu orang zaman sekarang? Nggak puasa tapi males aja, males puasa. Padahal nggak ada udzur di situ, maka dia wajib imsak. Wajib imsak, wajib ngodok puasa. Ngodok puasanya harus lebaran kedua langsung ngodok puasa. Kalau ada orang lupa niat nih dok, ingat-ingat, ada orang puasa lupa niat malamnya, paginya dia wajib imsak. Tapi puasanya nggak sah. Kan bahasanya imsak bukan puasa. Ingat-ingat, orang bulan Ramadan malamnya lupa niat, maka dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari dia wajib imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Apa? Oh ya, Asna dulu Asna baru ke Dian, baru ke Ica. Dian dulu, oh iya. Apa Dian? Kalau misalnya kan kita puasa Ramadan terus banyak asar itu kita haid, puasa yang sebelum itu nggak sah ya? Ya, puasa hari itu nggak sah. Tapi dari malam Tetep, itulah enaknya Allah. Ada orang puasa, itulah luar biasanya Gusti Allah. Namanya niat baik, kata dapat pahala. Ada orang puasa jam 4 sore, kok haid, dapat nggak pahalanya? Jangan kan pas dia puasa. Nggak puasa jadi dapat pahala, kok dia asal nerima dengan takdirnya, kok dia sebagai perempuan keluar darah haid. Makanya kalau lagi puasa nanggung kayak tadi, ya Allah 2 menit lagi lo puasa, Abah buka puasa, kok aku haid sih ya Allah. Nggak boleh. Lebih baik terima kodratnya sebagai perempuan yaitu mengeluarkan darah haid. Maka 2 pahalanya, 1 memang dia udah puasa, nahan lapar minum, niatnya baik, tapi puasanya nggak sah. Dapat nggak pahala? Tetap dapat pahala karena dia sudah berbuat. Kedua, dia nerima kodrat sebagai perempuan. Oh iya, memang aku perempuan, ya jadilah resiko dia jadi perempuan. Haid bisa kapan saja datangnya, nggak bisa dia atur. Emang bisa kita pas darah keluar, jangan keluar dulu, masuk lagi, nggak bisa. Paham? Nah, maka tetap dapat pahala karena seorang perempuan yang menerima kodratnya yang haid, maka dia mendapatkan pahala. Jadi jangan khawatir, walaupun nggak sholat tetap dapat pahala. Tanya dulu, Ica, nanya apa? Asifa. Oh, Ica apa yang ini ya? Asifa dulu, baru Asna. Ada orang yang namanya puasa sunnah, tapi lupa kalau puasa terus makan, misalkan dia ingat kalau itu puasa, terus dia puasa lagi, dia lupa lagi, terus makan itu boleh dilanjut apa? Baik banget lupanya. Kelihatan orang yang jarang puasa sunnah. Ada orang nih saking nggak berapa puasa sunnahnya, kecuali puasa bulan Ramadan tok puasanya. Lo puasa sunnah biasanya nggak puasa nih. Lah kok dia lupa yang namanya puasa, bukan hanya wajib, yang namanya puasa kok lupa. Kalau puasa makan dan minum puasanya nggak batal, tetap sah puasanya. Habis makan namanya pas inget ya langsung puasa lagi. Misalnya orang puasa nih lupa nih kalau minum nih dia. Cecaknya nih lupa kalau puasa cecaknya ya. Aduh,
dia minum nih, udah di sini. Iya ya, batal. Paham? Paham nggak? Ada orang puasa Ramadan atau puasa sunnah, kamu puasa. Iya, batal. Kecuali kalau direpeh, baru. Paham? Banyak orang kayak gitu. Banyak. Udah nanggung lah, nanggung nggak apa-apa. Udah di mulut. Kecuali kalau tadi sampai makhluknya ho sama ha. Udah sampai ngelewatin makhluknya ho sama ha di dalam, udah kelewat. Gimana ini? Kalau bisa dikeluarkan, maka nggak batal puasanya. Kalau misalnya nggak bisa banget dikeluarkan, ketelan, nggak batal. Tapi diikhtiar dulu, usaha keluarin dulu. Paham? Katanya nggak sengaja dalam mulut. Iya, puasa ya batal. Paham ya, Asna? Apa? Tanya apa? Lagi puasa sih dia hari waktu sore itu boleh nggak dilanjutin dulu puasa? Boleh. Sunnah hukumnya. Ada orang lagi puasa, keluar darah. Cuma nggak makan gitu. Apa gimana? Ada orang puasa. Orang puasa sih dia aja Udah mau maghrib. Keluar headnya, keluar darahnya. Rasanya sih dia nggak makan gitu. Tapi jangan ingetin puasa. Karena orang haid sama nifas itu haram berpuasa. Kan ada kemarin keterangannya haram, diantara keharaman wanita yang lagi haid adalah haram berpuasa sunnah ataupun wajib. Ada perempuan tinggal haid kayak tadi ya, kayak misalnya kayak tadi Renata kurang 5 menit lagi buka puasa, lo kok beneran haid. Terus dia pengen supaya nanti benar-benar sama keluarga, kan gak enak ya kalau kita minum duluan ya. Maka bagaimana, nggak apa-apa nerusin imsak namanya, tapi jangan niatin puasa. Kalau niatin udahlah puasa aja lah, nanggung. Kalau niatnya puasa maka haram. Gak usah niat puasa, nggak apa-apa gitu, karena kan ngerasa kayak gimana gitu ya kalau makan duluan tinggal kurang 3 menit lagi kan gitu. Paham ya? Ica mau nanya apa enggak? Apa ke toilet? Nanya apa? Saya kita puasa besok lupa inap, terus disengajain bakat, haram atau Ada orang puasa lupa niat malamnya, puasa Ramadan ya, puasa wajib ya, lupa niat malamnya. Terus sengaja nggak puasa paginya, maka bagaimana? Ya haram. Kalau haram ya dosa. Kan tadi wajib puasa. Kamu gak usah ngamuk-ngamuk Tondo. Ngapain tuh kalau ngantuk apa ngelindur itu? Ngelindurnya ngeri, ngucal-ngucal, pulpen. Ya, karena seorang yang puasa, dia kalau lupa niat puasa wajib, maka dia wajib imsak. Kalau dia sengaja nggak imsak, Nadila mau kemana? Oh, ngambil pulpen. Apa? Kalau misalnya kan kita puasa sunnah Senin Kamis, kita Senin itu puasa, Kamisnya nggak puasa gitu. Nggak apa-apa, boleh. Ini ada orang puasa sunnah, tapi hari Senin aja selesai nggak puasa, boleh nggak boleh? Ingat, puasa selain puasa qada Ramadan, selain puasa nadar, selain puasa misalnya Maulid, Sya'ban, Ruwah, itu Sya'ban ya, apalagi yang sunnah untuk puasa? Kan udah tadi Rojab. Kalau Rojab mau kamu puasanya selain hari Kamis Senin juga nggak apa-apa, hari bebas. Tapi selain puasa Rojab, Sya'ban, Maulid, selain hari Kamis sama Senin itu digandeng. Kalau puasa hari Sabtu berarti gandeng sama Minggu, kalau nggak sama Senin. Kalau puasa hari Jumat gandeng sama Kamis, kalau nggak sama Minggu. Kok Minggu sih, Do? Sabtu. Tapi kalau puasa Senin sama Kamis, Senin aja atau Kamis aja, nggak harus digandeng, nggak apa-apa. Apa? Pertanyaan apa? Pertanyaan Ica, kalau nggak niat malam, terus itu kalau Pagi ya nggak puasa? batal. Kalau misalkan malamnya nggak puasa, tapi dia nggak niat, tapi dia pas malam pertama. Nah, ya itu makanya kita kalau puasa itu taklid Mama Malik. Kita itu biasanya, asem nggak sama pertanyaanmu. Makanya kita pada dalam 1 Ramadan kita niat puasa selama 30 hari
taklid lil Imam Malik, mengikuti pada Imam Malik. Saya niat puasa, mulai puasa besok 1 Ramadan sampai 30 Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, dengan catatan setiap malam tetap wajib niat. Kalau lupa sah puasanya, nggak usah dia kodok, sah, namanya sah berarti nggak dia kodok. Berarti kalau orang yang nggak niat, kalau nggak niat atau lupa niat tapi awal Ramadan nggak taklid Imam Malik, nggak sah puasanya, maka dia kodok. Faham? Jawabin dulu yang di sini. Berarti jika haid pada sholat, meskipun kita tidak tahu kalau haid, sholatnya tetap diqodok, Kak? Iya, benar sekali, karena sholatnya tidak sah, otomatis batal. Sama dengan kita sholat ngentut, sholatnya batal. Maka diqodok. Maksudnya yang haid ya, kalau ngentut mah tinggal wudhu lagi, sholat lagi. Setelah berwudhu, Mbak Wais Al-Qurni, setelah wudhu nepuk nyamuk, akhirnya keluar darah dan menempel di tangan, maka bagaimana? Apakah wudhunya jadi batal karena ada najis di tangannya? Mboten, wudhunya tidak batal tapi wajib disuci karena darah itu najis. Ada berapa yang membatalkan wudhu? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, tidur yang tidak menetapkan pantatnya di bumi. Terus tapi tidak akal termasuk bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Terus Ini apa? Terkena batin. nah, menyentuh kubul dan dubur anak Adam atau yang lainnya dengan batin telapak tangan, maka itu batal. Selain itu wudhu tidak ada yang membatalkan wudhu. Kalau tadi nepuk darah berarti dia disucikan saja, itu wudhunya nggak batal. Ada orang punya wudhu nginjek tai ayam, batal nggak wudhunya? Sholatnya sah apa enggak? Tapi kenapa nggak sah? Kalau dicuci dulu kakinya terus sholat, sah apa enggak sholatnya? Sah. Selanjutnya, ini kitab yang dikaji yang dari Lirboyo itu ya, saya pakai kitab Risalatul Mahid dan juga ini Masail Nisa, ini kumpul-kumpulan dari beberapa kitab. Selanjutnya mana tadi ini? Putus-putus yang mana tadi Mbak? Yang pertanyaan apa Mbak Kiki kata orang-orang? Yang mana itu yang terputus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Taurus, ini Taurus apa Gemini? Soalnya ada dua, Taurus sama Gemini namanya. Kalau sudah suci dan sudah sholat, habis itu keluar lagi, apa harus nunggu suci lagi? Iya, tentu. Orang udah mandi suci, udah sholat, terus keluar lagi darahnya, apakah harus nunggu suci lagi? Iya. Mandi suci itu wajib dengan setelah memastikan darah sudah benar-benar berhenti. Mbak Taurus ya dan Mbak Gemini. Bagaimana hukum berjima ketika kita sudah hampir bersih haid, sudah bersih tapi belum mandi? Haram, tidak boleh Mbak Kiki kata orang-orang, tidak boleh, haram ya, karena kita dalam keadaan berhadas besar. Tapi kalau Ramadan boleh puasanya, misalnya berhenti haid jam 4 subuh, belum sempat mandi suci dari haid, sudah subuh, maka tetap sah puasanya, karena syarat wajib sah puasa tidak harus dalam keadaan hadas, nggak harus suci dari hadas, belum mandi nggak apa-apa, tetap sah. Paham? Tapi kalau sholat atau jima maka harus mandi dulu, kata orang. Siti Nurholis, umur berapa sih? Umi umur berapa, Dok? Monggo ditebak dulu umur berapa menurut wajahnya, jangan dibocorin dulu. Ini 15 tahun kayaknya ya. Saya lahir tahun 92. Berarti tahun ini sudah 30 tahun. Enggak kayak 40 tahun kan? Ini memuji diri sendiri. Selanjutnya kayak masih? Amin Allahumma amin. Kemarin Umi buat KTP kan buat KTP ya. Buat KTP sama bapak kan udah foto. Terus ada kayak gini, Mbak, manten baru ya, karena kan katanya pernah hilang tuh, jadi Umi buat lagi. Umi KTP dulu belum elektronik, statusnya masih belum nikah gitu kan. Terus Umi buat KTP lah.
Terus ada yang tanya, Mbak, pengantin baru ya? Enggak, ini KTP pernah hilang. Mbak, istrinya keberapa? Istrinya keberapa katanya? Satu-satunya Pak, istri yang pertama dan pertama. Umi gini jawabnya, istri yang ke-1 dan satu-satunya selamanya, Umi gitu. Gitu. Loh, tapi suaminya pas nikah sama sampean duda apa enggak? Masih bujang nikah sama saya. Kok gitu? Umi dikirain istri keberapa gitu sama bapak. Umi dikirain anaknya bapak paling ya, kalau keponakan bapak paling ya. Oh, bojoku gantengnya kayak ngono. Dikira duda pas nikah sama Umi. Kok iso loh? Gitu. Setelahnya pertanyaan ini Bu Laini Istiqomah. Kalau puasa nggak apa-apa. Kenapa kok Umi membuka pertanyaan gini? Kalian kalau bahas di kitab banyak kan ngantuk. Dengan banyak yang nanya itu juga banyak beberapa ilmu yang kita dapat. Iya apa enggak? Iya. Sama saja. Jawab pertanyaan juga sama dengan kita ngaji bab-bab yang berbeda, malahan banyak tapi malah nggak ngantuk. Bu Laini Istiqomah, kalau puasa mau menjelang maghrib tapi keluar darah haid, batal apa enggak puasanya? Batal. Dan wajib diqadha. Misalnya nanti ibu nanggung lah, makanya nanti aja pas maghrib, tapi niatnya jangan niat meneruskan puasa. Niat ibu jangan niat meneruskan puasa, karena kalau orang haid niat puasa itu haram. Selanjutnya kalau dia puasa tiba-tiba jam 6 muntah-muntah, itu batal apa enggak? Kalau muntahnya tidak sengaja maka puasanya enggak batal. Kalau muntahnya sengaja puasanya batal. Ada ibu hamil ngidam, huek-huek. Kalau dia bisa nahan nggak apa-apa, boleh puasa. Tapi kalau, makanya Umi pernah ada yang tanya, kok jenengan nggak puasa kenapa? Karena saya lagi hamil, sering muntah. Loh, emang kenapa kalau muntah? Kalau muntahnya tidak sengaja, puasa tetap sah. Orang hamil itu kan muntahnya nggak sengaja, Duh. Karena memang mau muntah sendiri, maka itu tidak batal puasanya, tetap sah puasanya. Tapi kalau dia sengaja, ada orang tuh misalnya habis makan dia dicolok pakai tangan biar muntah, maka batal. Itu biasanya orang yang diet itu, maka batal, nggak boleh. Selanjutnya, karena tetangga saya bilang hutang puasa selalu anaknya yang bayar puasanya, emang bisa ya? Mboten. Kalau puasa atau sholat yang wajib bayar hutangnya diri kita sendiri, kecuali kalau sudah meninggal. Kalau udah meninggal maka boleh orang lain yang membayarkan hutang puasa. Kalau kita sendiri, bahkan orang yang sakit pun kalau dia nggak bisa puasa wajib bayar fidyah. Iya apa enggak, Dok? Ada lansia, orang lanjut usia sudah nggak kuat puasa, dia boleh nggak puasa karena membahayakan nyawanya, tapi wajib membayar fidyah. Misalnya ada mbah-mbah sudah tua banget, fisiknya nggak kuat puasa lagi, nggak bisa ngodok puasa juga, maka dia wajib bayar fidyah. Gitu. Selanjutnya, Mbak Aidan Olsop. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau puasa Daud itu batasannya berapa hari? Semisal baru puasa 3 hari puasa Daud, ada undangan besan, teman datang dari daerah jauh ngajak makan, bagaimana? Puasa Daud itu puasa sunnah, Dok. Puasa sunnah Daud itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Paham? Paham. Bu, tapi siapa tadi ini? Mbak Aidan Olsop. Kalau jenengan, kalau saya ada ijazah puasa Daud itu 1 tahun, mulai minimal 1 tahun, mulai Rabu ke Rabu misalnya. Kalau biasanya kalau ijazahan itu misalnya batal semua. Tapi kalau jenengan pengen puasa aja puasa Daud aja gitu, ya nggak apa-apa. Namanya puasa sunnah. Batal ya nggak apa-apa. Iya apa enggak, Dok? Kamu puasa Senin Kamis nih, sunnah puasa Senin Kamis nih. Terus namu untuk menghormati tuan rumah, batalkan puasa lebih besar pahala batalkan puasa sunnah daripada nyun sewu saya lagi puasa. Itu hebatnya tamu. Tuan rumah, Umi misalnya lagi puasa Senin Kamis atau puasa Daud yang sunnah, yang itu bukan wirid yang itu bukan wirid atau bukan dalailan, bukan ijazahan. Ini puasa nih Daud nih, ada bahaya irawu, sini makan, ayo makan. Pertama, Umi menghormati tamu, apalagi tamunya orang alim. Yang kedua, Umi ngalap barokah beliau, sini makan bareng, mending makan bareng sepiring. Mending batal aja puasanya. Besaran pahalanya batal puasa menghormati tamu atau
ngurmati tuan rumah kalau misalnya ada tamu gitu. Makanya banyak sekali ulama-ulama atau kiai-kiai itu beliau lagi puasa sunat Senin Kamis, tapi ada tamunya kalau nggak ditemenin makan sungkan, maka membatalkan puasa sunnah lebih besar pahalanya daripada meneruskan puasa dengan niat menghormati tamu. Beda halnya kalau puasa qadha, puasa Daud sambil niat puasa qadha Ramadan, maka nggak boleh batal, haram batal. Kamu udah niat nih puasa qadha Ramadan nih, nggak jadilah qadhanya besok aja, nggak boleh. Paham? Iya, Mbak Aidan also. Mau tanya Denova, mangganya Mbak Mawon nggak apa-apa. Gimana hukumnya kalau lagi puasa nyicipi masakan yang lagi kita masak? Bagus pertanyaannya. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak ditelen. Lo lidah cuma di sini tak Yomi sering tuh udah masak, dilepeh. Dipastikan di lidah nggak ada sisa rasa asin, rasa pedas nggak ada lagi. Dilepeh kumur-kumur, boleh. Nggak ditelan. Atau gini misalnya, ada orang nih mulutnya bau banget, baru makan pete malam pas sahur, makan pete. Dia ngobrol sama orang banyak ngobrol. Dia kerasa, mulutku bau banget nih puasa. Gimana ya biar nggak bau ya? Terus dia ngemut permen. Biar wangi, itu dia kumur-kumur, tapi nggak ditelan permennya, kumur-kumur, sudah makruh hukumnya. Sah nggak puasanya? Tetap sah, tetap nggak batal karena nggak ditelan. Paham? Kumur-kumur tuh boleh, tapi makruh kalau sudah terbitnya fajar. Selanjutnya, kayak masih 22 tahun, alhamdulillah, makasih. Ada yang ngomong 38 tahun, masa 38 tahun. Apakah dia seorang wanita yang sedang istihadah diperbolehkan untuk sholat wajib? Mbak 4, ini mbak apakah ini? 4 aja namanya, huruf 4. Apakah orang istihadah sedang istihadah diperbolehkan sholat wajib tetap sholat? Orang istihadah sama seperti orang yang nggak punya wudhu, dia tetap wajib sholat. Kalau bulan Ramadan tetap wajib sholat, tetap wajib Ramadan wajib sholat, puasa wajib sholat, sholat dan puasa. Selanjutnya Mbak Siti Nur Ajiza, bagaimana kalau sedang hamil tapi keluar flek kehamilan darah, apakah harus mandi besar? Mboten, enggak. Kalau ngeflek tidak harus mandi besar karena itu bisa jadi ya istihadah saja, itu bukan darah haid. Ada orang dulu nggak pernah sholat tapi sekarang udah istiqomah, apa harus bayar fidyah dan bagaimana caranya? Loh, kalau sholat itu nggak fidyah, sholat wajib ngodok puasa, nggak wajib ngodok sholat. Kalau dia nggak pernah puasa maka wajib ngodok puasa dan fidyah. Gitu, makanya sebaiknya beliau nanya ke yang paham agama, karena bisa jadi kalau beliau nggak sholat, beliau nggak beberapa tahun nggak puasa, beberapa tahun nggak puasa, maka itu ada hitungan tersendiri untuk ngodok puasa, fidyahnya berapa gitu. Tapi kalau nggak sholat maka wajib diqodok yang dia ingat sholatnya. Misalnya ada orang ingat nih setahun nggak pernah sholat, maka wajib diqodok sholatnya. Kalau hari Quran boleh tidak berpuasa? Hari Quran? Kalau hari Quran boleh tidak berpuasa? Hari Quran maksudnya? Hah? Hari Quran itu hari apa? Saya nggak paham pertanyaannya Ibu. Ibu Laini. Ibu Laini luar biasa, istiqomah loh dari awal sampai akhir, sekarang belum keluar loh mengikuti ngaji Bu Laini. Gimana cara mengganti sholat saat haid? Perempuan haid haram ngodok sholat. Perempuan lagi haid tidak boleh ngodok sholat. Perempuan nifas tidak boleh ngodok sholat. Mbak Nur Aiza. Selanjutnya Mbak Yuni Rusmi Awet Muda. Amin amin Allahumma amin. Dijawab, cara menghitung darah haid bagaimana? Minimal haid 24 jam. Kalau darah yang keluar belum keluar sampai 24 jam maka bukan darah haid. Ada orang misalnya Renata keluar darah selama 7 hari. Keluar enggak
keluar enggak, darah yang keluar di jumlah nggak sampai 24 jam. Darah apakah itu? Istihadah. Apa? Ada yang nanya, saya udah nikah belum? Saya udah nikah, itu suami saya barusan. Sudah nikah 11, berapa tahun kita nikah Mas ya? 11 tahun. Itu tadi barusan suami saya. Gitu. Selanjutnya, pas hari kurban, Idul Adha kurban, hari raya haram puasa. Lebaran pertama Idul Fitri, lebaran pertama Idul Adha itu haram puasa. Puasa apapun haram, dan hari tasyrik haram puasa. Apa dia? Nanya gini aja, jangan gitu. Apa? Kalau kata dulu waktu mana kata sekarang, kalau baca niat puasa hatinya juga wajib ini nggak? Pasnya baca juga. Iya. Innamal a'malu binniyah, niat letaknya di dalam hati. Kalau ada orang sholat, puasa atau sholat, usolli fardhu zuhri, tapi hatinya nggak niat, ya nggak sah. Takbiratul ihram artinya nggak saya niat sholat, ya nggak sah sholatnya. Wudu baca nawaitul wudu saja, tapi hatinya nggak niat, hatinya nggak ngomong, yang nggak sah. Ramadan juga sama, nawaitu shauma ghadin an, itu lafaz niat dalam hati, tapi besok lagi nanya nggak gitu caranya. Itu misalnya nih Umi sama Bapak, Umi ngomong gini, besok Dian pas Bapak bahas puasa, Dian apa kata Umi kemarin gini-gini, gimana? Itu nggak boleh, nanyanya gini caranya, Mi boleh nggak kalau ada orang niat puasa tapi hatinya nggak niat, sah apa nggak gitu? Jangan kata ustadku dulu, jangan. Itu juga sekarang masih gurumu, bukan dulu aja. Paham? Itu cara bertanya. Paham? Selanjutnya, Umi boleh nggak mengganti sholat fardu pada waktu sholat sunnah, contoh sholat duha? Maksudnya lagi sholat duha terus niat sholat fardu gitu Bu? Apa gimana Bu? Apa? Astagfirullahaladzim, aku nggak inget belas Mas, beneran lupa. Apa lagi? Oh he lagi, manggil istrinya hehehe. Bukan yang apa dia gitu ya, kok hehehe. Emang saya punya nama Pak? Gitu. Ada yang keluar darah tapi bukan haid seperti itu. Iya, bukan haid. Haid itu minimal 24 jam. Iya. Secara kodok secara kodok sholat. Soalnya kalau dia kodok bagaimana? Yang mana tadi Mbak Feling lo Feni? Ada yang keluar darah tapi bukan haid seperti itu. Oh, kalau ternyata perempuan keluar darah kok ternyata bukan darah haid, maka sholatnya di kodok. Ada lagi apa enggak? Kalau sudah istirahat. Oh Dian, akan nanya apa lagi? Satu lagi pertanyaan. Simpan pertanyaanmu buat besok. Apa? Kalau terus lagi apa? Lagi BAB terus? Nah, terus kan wajib kan apa namanya? Wajib BAB. Kita bilang Lagi BAB. Terus? orang tua. Ke orang tua. Itu lagi gitu. Lagi ngeden. Jawab apa enggak? Terus tiba-tiba kita masuk lagi. Oh, lagi puasa. Gitu ya. Lagi puasa. Gini, baik. Pertanyaan bagus. Kok kepikiran Dian ya? Kepikiran aja dia. Ada orang puasa. Ya, dia lagi BAB. Belum selesai nih, baru separuh, nyicil nih BAB-nya. Gitu. Ibunya manggil Dian. Ya Bu, gitu. Karena ibunya manggil, dia cepet-cepet BAB-nya masih proses. Mandek, masuk lagi. Lalu nggak puasa batal. Duk, kalau sama orang tua, sapa-sapanya manusia didahulukan Allah. Makanya kalau lagi sholat fardu, orang tua manggil, nggak boleh batal apapun itu keadaannya. Jadi kalau nanti dulu selesai jawabannya, berarti kalau tadi kayak dia mata nggak puasa batal, tapi bagaimana didahulukan orang tua dulu apa lanjut dulu ngeden. Untuk kesehatan juga bahaya itu, lanjut dulu ngeden, nanti keluar bu aku lagi ngising Bu tadi Bu, nggak apa-apa kalau ibunya ngising terus, lebih pengen ngising gimana tuh Bu gitu ya. Lagi sholat ibunya manggil lanjutkan sholat dulu. Tapi misalnya kenapa kok Umi
Aku tuh pernah ngomong, ada orang sholat duha, ibunya manggil, boleh batalkan sholat. Kenapa? Ibunya ini wajib, duhanya sunnah. Sama dengan kamu puasa sunnah Senin Kamis. Kamu puasa sunnah Senin Kamis, tapi kamu belajar ngantuk, ngaji ngantuk, belajar nggak fokus, ngaji Quran setelah nggak bisa, mending batal puasanya, mending nggak usah puasa tapi ngajinya fokus, karena nuntut ilmu itu Wajib. ngaji Quran, belajar ngaji itu Wajib. gitu loh. Makanya tirakatnya seorang santri itu paling ya, belajarmu, fokusmu dalam belajar itu sudah tirakat. Paham? Paham. Sudah, wallahu a'lam bishawab. Yang mau nanya lagi catat di bukumu, besok tanyain lagi. Sudah, istirahat. Jawabin yang di sini. Salam kenal. Nggih, salam kenal.